Selamat datang di Perpustakaan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, ini merupakan tampak depan dari Perpustakaan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jika kita memasukinya, di sebelah kanan ini terdapat tempat untuk meletakkan tas jika kita ingin mengunjungi perpus. Kemudian, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, perpustakaan itu memiliki 3 lantai dan masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, ini merupakan ruang sirkulasi. Ruang ini biasanya digunakan sebagai tempat pelayanan peminjaman, pengembalian, dan pelayanan baca di tempat. Di sini juga tampak cuplikan sedikit dari kelompok kami, di mana kelompok kami mewawancarai salah satu ketua dari Perpustakaan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini kami menanyakan tentang apa saja perencanaan di dalam Perpustakaan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, ini adalah ruang karya ilmiah dan biasanya ruang ini digunakan penelitian dosen. Nah, selanjutnya di sini adalah tampak foto ruang referensi, di mana yang berisikan banyak buku-buku terbaru yang bisa untuk mahasiswa membaca, kemudian melihat bagaimana saja dan apa saja koleksi yang ada di Perpustakaan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Juga ada tempat atau meja untuk mahasiswa untuk membaca. Baik, itulah tadi liputan dari Perpustakaan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Perpustakaan UIN berada di Jalan Jambi Muaro Bulian, kilometer 16, Simpang Sungai Duren Jambi, luar kota Muaro Jambi, Jambi. Sejarah UPT Perpustakaan. Perpustakaan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi berdiri bersama dengan berdirinya IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 1963. Pada awalnya, koleksinya masih terbatas dan masih menempati salah satu ruang kuliah di Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Pada tahun 1971, UPT Perpustakaan telah menempati gedung seluas 340 meter persegi. Organisasi dan manajemen penyelenggaraannya masih sangat sederhana. Sistem pengolahan bahan pustakawan, bentuk layanan sirkulasi belum dilaksanakan secara profesional dan belum menggunakan standar baku pengolahan koleksi seperti DDC, AACR, dan subjek heading dan lainnya. Hal ini disebabkan terbatasnya pendidikan pengolahan perpustakaan yang kompeten di bidang ilmu perpustakaan seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemberdayaan terhadap perpustakaan sebagai jantung perguruan tinggi tidak dapat ditunda lagi. Maka pada kampus 2 Simpang Sungai Duren dibangun gedung perpustakaan seluas 3.700 meter persegi dan resmi beroperasi pada tahun akademik 2002 untuk seluruh sivitas akademik IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saat ini, UPT Perpustakaan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi semakin mempromasi diri dengan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, layanan terotomasi, alokasi anggaran, termasuk sistem pengembangan koleksi. Perencanaan perpustakaan. Perpustakaan adalah kumpulan buku-buku yang tersedia yang disediakan untuk dibaca. Perpustakaan merupakan tempat untuk menambah ilmu pengetahuan, mendapatkan informasi, atau tempat mencari hiburan. Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya menurut tata susunan tertentu. Perpustakaan sebagai lembaga pendidikan dan informasi akan memiliki kinerja yang baik apabila dikelola dan dengan manajemen yang memadai. Manajemen berfungsi untuk mengatur aktivitas seluruh elemen dalam suatu lembaga perpustakaan. Perencanaan merupakan titik awal berbagai kegiatan perpustakaan yang menentukan keberhasilan perpustakaan. Oleh karena itu, perencanaan harus dilakukan oleh perpustakaan untuk memberikan arah menjadi standar kerja dan memperkirakan peluang. Dengan perencanaan yang baik, maka seluruh kegiatan perpustakaan dapat diarahkan menuju titik tujuan yang jelas. Perencanaan merupakan langkah awal untuk mencapai sasaran. Tindakan yang akan dilakukan bentuk organisasi yang tepat dengan orang-orang yang terlibat.
Oleh karena itu, penyusunan perencanaan perlu dilakukan secara matang. Fungsi dari perencanaan: 1. Membantu tercapainya tujuan. 2. Tercapainya efisien dan efektivitas. 3. Alat pengawasan. 4. Pedoman pelaksanaan kegiatan. Sebagaimana fungsi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, yaitu mendukung pelaksanaan riset yang dilakukan oleh sivitas akademik melalui penyediaan informasi dan sumber-sumber informasi untuk keperluan penelitian pengguna. Informasi yang diperoleh melalui perpustakaan dapat mencegah terjadinya duplikasi penelitian. Langkah-langkah perencanaan perpustakaan. Langkah awal perencanaan perpustakaan yaitu menetapkan visi. Visi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang melampaui keadaan sekarang, keadaan yang diinginkan namun belum tercapai. Penetapan visi ini sangat penting dalam pengembangan perpustakaan, karena visi sendiri itu memiliki fungsi yang pertama, memperjelas arah yang akan dituju oleh suatu perpustakaan, yang kedua memotivasi orang-orang yang terkait dengan perpustakaan, dan yang ketiga itu membantu koordinasi berbagai kegiatan untuk mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana visi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, yaitu perpustakaan sebagai lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan entrepreneurship Islam. Nah, yang kedua itu penetapan misi. Misi merupakan penjabaran dengan rumusan-rumusan kegiatan yang akan dilakukan dan hasilnya dapat diukur, dirasakan, dilihat, didengar, dan juga dapat dibuktikan karena bersifat kasat mata. Penyusunan visi ini biasanya dalam bentuk kata kerja karena berupa kegiatan untuk mewujudkan visi. Adapun misi dari Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi yaitu yang pertama, mendukung percepatan peningkatan kuantitas dan kualitas akreditasi dan sertifikasi institusi, program studi, dan unit atau lembaga unggul meraih standar mutu internasional. Nah, yang kedua, turut menciptakan kampus berwibawa, tertib, indah, bersih, sehat, disiplin, aman, nyaman, toleran, moderat, dan menjadi model ikutan masyarakat. Nah, yang ketiga, memberikan pelayanan prima bagi pemustaka dalam rangka meningkatkan kapasitas dosen dan calon alumni untuk berkompetisi di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Yang keempat, mendukung dalam peningkatan kualitas manajemen tata kelola layanan Tridharma perguruan tinggi berbasis teknologi informasi terkini demi kepuasan stakeholders. Dan yang kelima itu mendukung peningkatan pendapatan BLU untuk menunjang kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi serta kesejahteraan civitas akademika. Dan langkah selanjutnya itu adalah penetapan tujuan, di mana tujuan ini adalah sasaran yang akan dicapai perpustakaan dalam waktu dekat dan hasilnya dapat dirasakan. Oleh karena itu, tujuan perpustakaan ini harus jelas dan dalam penyusunannya itu harus melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam perpustakaan. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman merupakan perwujudan identifikasi kekuatan, kelemahan, dan pemahaman peluang dan ancaman. Kekuatan dalam penyusunan perencanaan perpustakaan perlu dipahami kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal perpustakaan merupakan dipahami dengan sesungguhnya kondisi yang baik maupun kondisi yang tidak baik. Contoh, kekuatan yang terdapat pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. 1. Pustakawan dan staf administrasi di perpustakaan memahami tentang tugasnya dan dapat memanfaatkan teknologi informasi serta mempunyai sikap profesional yang baik. 2. Peraturan dan tata tertib perpustakaan tentu untuk kelancaran mekanisme semua kegiatan perpustakaan, khususnya mekanisme layanan pengguna perpustakaan. 3. Pelayanan Wi-Fi memudahkan pengunjung yang akan mencari informasi melalui internet. Kelemahan adalah keadaan yang dapat
menghambat perkembangan suatu perpustakaan apabila kelemahan tidak segera diatasi, maka dalam keadaan tentu akan bisa berubah menjadi ancaman yang serius. Contoh, kelemahan yang terdapat pada perpustakaan Universitas Islam Dahan yang mungkin mampu memberikan dukungan dalam pengembangan perpustakaan. Peluang ini harus dicari, dipikirkan, dan dimanfaatkan optimal mungkin. Peluang-peluang itu antara lain: 1. Perkembangan teknologi informasi. 2. Merebaknya pendidikan dan pelatihan perpustakaan. 3. Dilakukan orientasi layanan perpustakaan pada mahasiswa baru. Ancaman-ancaman adalah sesuatu yang diperkirakan akan menghambat pencapaian tujuan perpustakaan. Ancaman ini mungkin bersifat internal dan eksternal. Faktor internal mungkin merupakan rendahnya kualitas sumber daya manusia, gedung yang kurang baik, mental membaca, dan lainnya. Faktor eksternal yang bisa menjadi ancaman antara lain berupa: 1. Rendahnya minat baca pengunjung perpustakaan. 2. Kurangnya anggaran dari atasan atau rektor. 3. Rendahnya kepercayaan pengguna karena banyak informasi yang merupakan butuhkan tidak tersedia di perpustakaan. 4. Adanya kompetensi yang sangat ketat menuntut kualitas SDM di perpustakaan. Komponen yang diperlukan dalam perencanaan manajemen perpustakaan. 1. Struktur organisasi. Struktur organisasi perpustakaan itu sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kinerja perpustakaan. Nah, kegiatan yang sama atau hampir sama dapat dikelompokkan dalam satu unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan perpustakaan. 2. Sumber daya manusia. Di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi masih tergolong rendah. Dapat dilihat dari perpustakawan yang bekerja di sana hanya berjumlah 11 orang. Namun, pihak perpustakawan itu juga selalu mengajukan proposal untuk merekrut pustakawan baru yang dilakukan setiap tahunnya. Nah, dari atasan rektor itu belum menambah atau merekrut pustakawan baru untuk perpustakaan di Uinsuta. Yang ketiga, anggaran. Anggaran menjadi alasan utama dalam perencanaan perpustakaan karena perencanaan yang dirancang sebaik mungkin tidak akan dilaksanakan apabila anggaran yang ada tidak mencukupi. Anggaran di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi diberikan melalui atasan atau rektor setelah pihak perpustakaan mengajukan proposal permintaan anggaran. Apabila proposal tersebut diterima, maka perpustakaan akan mendapatkan anggaran, dan apabila proposal tersebut tidak diterima, maka perpustakaan tidak akan mendapatkan bantuan anggaran dari atasan ataupun rektor. Yang keempat, kegiatan teknis. Kegiatan teknis ini adalah kegiatan perpustakawan yang menyediakan dan mengolah, menyusun, merawat, dan melestarikan bahan pustaka sehingga siap dan baik untuk dimanfaatkan oleh pemakai. Nah, kegiatan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi ini juga sudah sangat baik dilihat dari buku dan koleksi yang tersusun rapi dan sesuai dengan klasifikasinya. Pencatatan dan peminjaman buku juga sudah melalui sistem, begitu juga dengan pengunjung yang datang juga didata sudah melalui sistem. Yang kelima, kegiatan pemberdayaan. Dalam pemberdayaan ini, informasi yang dikelola perpustakawan secara manual atau dengan pemanfaatan teknologi. Kegiatan pemberdayaan ini antara lain sirkulasi, baca di tempat, pelayanan fotokopi, pelayanan penelusuran literatur, pelayanan reproduksi, bimbingan pemakai, dan lainnya. Yang keenam itu ada koleksi. Koleksi pada dasarnya adalah sejumlah bahan atau rekaman seperti tulisan, cetak, digital, karya rekam lain yang dikumpulkan seseorang untuk di lembaga organisasi tersebut. Nah, dalam berbagai media yang dihimpun dan diolah tersebut dilayankan oleh perpustakawan atau pusat informasi, dan koleksi ini harus dikembangkan sesuai standar nasional perpustakaan. Yang ketujuh itu gedung atau tata ruang. Dalam perpustakaan berfungsi untuk menampung, melindungi koleksi, dan sebagai tempat kegiatan perpustakaan.
Oleh karena itu, dalam perencanaan gedung atau perpustakaan perlu memperhatikan luas lantai, pembagian ruang, utilitas, pengamanan ruang, dan rambu-rambu. Yang kedelapan itu perabot dan perlengkapan. Perabot adalah perlengkapan fisik yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas perpustakaan dan administrasi perpustakaan, seperti meja kursi, rak, dan lainnya. Perlengkapan adalah perangkat yang digunakan di perpustakaan itu seperti mesin ketik, komputer, micro reader, dan lainnya. Itulah komponen dari manajemen perencanaan perpustakaan. Baiklah, itulah tadi hasil observasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.